Ini adalah video eksklusif dari salah satu saksi mata yang merekam peristiwa kejadian. Ini video ledakan yang terjadi di sekitar pos polisi direkam oleh seorang warga bernama Firman. Maaf kami ralat, ini dari Starbucks. Kalau kita lihat pemirsa, di sekitar Starbucks, memang ledakan ini ledakan kedua yang terjadi. Bisa kita putar kembali videonya. Dan saat ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan perekam video amatir ini, yaitu Bapak Firman. Selamat siang Pak Firman. Oh iya, selamat siang. Pak Firman, ya. Kira-kira ini pukul berapa Anda merekam kejadiannya dan berapa kali Anda melihat ada ledakan itu di Starbucks ya Pak Firman ya? Iya, saya koreksi dulu. Sebenarnya itu saya dapat dari kawan yang merekam. Kira-kira jam 10 lewat itu ledakan terjadi. Kurang lebih ledakan sekitar 4-5 kali yang ada di situ di depan Jakarta Theater ya. Kurang lebih 4-5 kali ada ledakan. Pak Firman, Anda melihat itu ledakan hanya di halaman, kalau kita melihat dari sini layar kaca, hanya di sekitar halaman ya, di depan Starbucks, bukan di dalamnya. Kalau dari informasi Anda dapatkan di sekitar lapangan, di dalam juga terjadi tembak-tembakan atau ledakan Pak Firman di dalam Jakarta Theater? Iya, tapi sempat terdengar tembakan di luar. Waktu ledakan pertama banyak orang yang kumpul. Dilihat mungkin dipikir ada bom, ada ban meletus. Kemudian waktu ledakan kedua atau ketiga itu baru ketahuan kalau ada tembakan, itu baru dan masyarakat kayak baru tahu kalau itu ada bom di situ. Jadi pada lari semua. Dan ini adalah video yang kami dapatkan, yaitu suasana baku tembak yang terjadi di depan Starbucks Cafe. Terdengar 2 kali tembakan sudah terdengar pemirsa. Tembakan. Kita belum tahu berapa sebetulnya jumlah korban dalam peristiwa ledakan ini, namun tentunya ini peristiwa mencengangkan. Iya, saya sih kerjanya di gedung situ. Pas saya mau keluar, tiba-tiba ada ledakan entah dari depan Starbucks, entah dari dalam Starbucks. Gitu. Saya kaget kok, bunyinya keras banget, kenceng banget. Terus kapan saya bilang, masuk, itu bom gitu. Astagfirullah, saya langsung, anak-anak buah saya langsung pergilah kabur itu. Dan tidak berapa lama, bom itu bunyi lagi di depan lampu merah situ, dekat situ. Ya hasil semuanya gedung, semuanya orang lagi makan di Burger King, makan di Starbucks, lari semuanya ke Saripan Pasifik. Ya itu ada bom lagi ketiga yang bunyi. Panik semua, kita pada nangis, dan saya melihat ada yang berdarah-darah gitu mukanya karena mungkin entah kena bom, entah kena serpihan, entah apa, saya nggak tahu. Nah gitu, ya udah setelah itu kita udah berusaha menambat diri semuanya, udah pada agak tenang. Terus nggak berapa lama ada tembak-tembakan suara polisi yang semua kita kabur, semua kita disuruh kabur dan pada lari-lari, yang dari arah sana pada lari-lari. Saya nggak tahu ada apa, kita semua pada lari masuk ke Saripan Pasifik semuanya, rame-ramean sama yang pada kerja di gedung itu. Terus nggak berapa lama kemudian ada tembak-tembakan itu, ada suara lagi, bom lagi yang keempat, itu berarti. Hasil kita semua juga pada disuruh masuk ke dalam hotel. Tadinya kita nggak boleh pada masuk karena itu hotel. Akhirnya satu hotel pun dan manajernya membolehkan kita semua pada masuk ke hotel Saripan Pasifik. Jadi kita diselamatkan di gedung bawah, di ruangan bawah gitu. Nah barusan yang menit yang lalu juga ada bom lagi yang saya dengar lagi. Berarti udah 5 bom yang saya dengar selama ini.
Saat ini kondisi bagaimana? Mbak sudah di tempat evakuasi berarti di Hotel Saripan Pasifik ya Mbak ya? Iya. Mbak, tadi Anda melihat bahwa ada orang yang berdarah-darah ataupun terluka. Anda melihat itu dari pihak kepolisian ataupun dari pekerja dari mungkin orang minum Starbucks, penghuni Starbucks itu, pengunjung Starbucks yang lagi di depan Starbucks itu yang sampai ada yang pakai jilbab, tubuhnya sampai terbakar-bakar gitu. Satu lagi temennya mukanya berdarah gitu, saya nggak tahu lukanya di mana, pokoknya mukanya berdarah, saya nggak tahu, saya serem ya udah saya kabur aja gitu. Oke. Anda mendapatkan, Anda mengetahui tidak ada korban, kabarnya satu korban meninggal dunia, kabarnya itu polisi. Anda melihat tidak yang bersangkutan? Saya nggak melihat, tapi saya juga katanya ada 3 yang meninggal. Berapa Mbak? Katanya tadi ada yang ngomong ada 3 polisi yang mati, apa 1 polisi apa pokoknya 3 orang gitu yang mati katanya. Oke, saya nggak tahu itu benar apa enggak. Oke, baik. Mbak Rani, mungkin pemirsa ingin mengetahui lagi lebih jelas bagaimana situasi Anda terjadi. Berarti dari awal Anda pada saat itu tidak berada di dalam Starbucks, tapi Anda ingin keluar dari gedung Anda di kantor. Anda pada saat itu ingin menuju kemana? Ke Starbucks juga atau bagaimana? Enggak, saya mau keluar kantor. Tapi saya baru menuju ke lobi, tiba-tiba bunyi itu. Dan semua pengunjung Starbucks ketakutan dan udah kayak hancur gitu Starbucks depannya. Terus saya pikir kompor yang meledak, tapi saat saya bilang masih dibilang itu bom udah meledak, itu bom itu bukannya kompor gitu. Ya udah kita panik lah gitu. Saya udah bingung. Udah ya betul Mbak. Oke, Mbak, dari lokasi Anda, Mbak, dari lokasi Anda saat ini diamankan, berada di tempat yang lebih aman, Anda masih mendengar tidak ada suara tembak-tembakan yang terjadi di luar? Tembakan saya udah nggak terdengar, tapi bom barusan yang saya bilang 5 menit yang lalu terakhir itu masih terdengar jelas banget dan besar. Oke, itu bom 5 menit yang lalu atau beberapa menit pada saat kita berbincang ini ada terdengar ledakan bom lagi, Mbak? Enggak, saat kita berbincang tidak ada, tapi sebelum Mbak telepon saya, itu 5 menit sebelumnya ada bunyi bom. Oke, jadi artinya Mbak sejauh ini sudah mendengar sebanyak 6 kali ledakan? 5 kali. Oke, 5 kali ledakan dan beberapa kali suara tembakan-tembakan, dan Mbak juga ada kabarnya ada beberapa korban yang masih simpang siur memang datanya, tapi yang Mbak dengar dari lapangan bahwa saat ini ada 3 orang yang meninggal dunia meskipun datanya belum pasti, begitu ya? Iya Mbak. Oke, baik Mbak Rani, Anda mungkin bisa nanti kami akan kepada Anda lagi Mbak Rani, tapi yang jelas ini pemirsa kita sudah mendapatkan gambar situasi terkini dari lapangan. Terlihat memang tidak banyak warga yang berkumpul di situ karena sebagian para pekerja yang saat ini berada di kawasan Sarinah sudah diamankan ke tempat yang lebih aman untuk menghindarkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi yang terlihat di situ memang ada sejumlah anggota kepolisian dan juga terlihat ada awak media tentu yang berada di sana tengah melakukan kondisi pengamanan di sekitar sana. Kita coba melihat lagi, ini adalah gambar terbaru, terlihat ada sedikit seperti kepulan asap di sekitar lokasi kejadian sesaat peristiwa terjadi usai 4 kali ledakan bom beruntun terjadi di sana. Ya, ledakan yang terjadi di kawasan Sarinah, tepatnya di posko Sarinah ini pemirsa, terjadi secara berurutan tanpa jeda waktu. Sebanyak 4 ledakan terjadi tanpa jeda waktu di posko Sarinah. Dan dikabarkan peristiwa ini merenggut 1 orang korban meninggal dunia. Dan kita akan menuju ke lokasi melalui saluran telepon. Sudah ada saksi mata, Bapak Irfan di sana. Selamat siang Pak Irfan. Siang. Ya Pak Irfan, Anda bisa ceritakan seperti apa peristiwa yang terjadi saat itu di sana Pak Irfan? Ya, jadi gini, awalnya terdengar suara ledakan di kafe Starbucks. Di kafe Starbucks, terus tidak berselang lama sekitar 1-2 menit, ledakan di kantor di pos polisi Sarinah. Kemudian masyarakat pada berkumpul, ada melihat keadaan, tiba-tiba ada suara tembakan
dan ada satu orang terkapar tepat di depan kantor pos polisi Sarina. Baik. Nah, sekarang total sudah ada 6 kali suara bom, suara ledakan total. Dan ada tembakan di sekitar area Tarbak dan Menara Cakrawala. Dari suara tembakan itu sekarang masih berlangsung. Kami di kantor Bawaslu sedang dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Bagaimana kondisi saat ini terakhir Pak Irfan? Kabarnya sedang ada tembak-tembakan. Bagaimana dengan proses evakuasinya? Seperti apa pengamanan bagi karyawan di sana? Seluruh karyawan sedang diungsikan di daerah di kantor kami. Area lokasi itu sudah dikosongkan dan di depan Sarina polisi sudah ada evakuasi. Sedangkan proses tembakan mungkin tidak ke arah ini. Di depan gedung arah Hotel Haripan dan Starbucks dan Burger King di sekitar itu. Sekarang saya sudah di lokasi aman, jadi tidak bisa melihat keadaan seperti apa lagi. Oke, Pak Irfan, saat ini kalau bisa digambarkan sejauh apa lokasi Anda dengan lokasi terjadinya ledakan dan tembakan Pak Irfan, cukup jauh kah? Ini cuma di depan persis pos polisi itu, Mbak. Oke. Bapak sekarang posisi sudah cukup jauh dari lokasi tembak-tembakan berarti? Kita sudah diamankan, sudah di tempat yang aman. Semua karyawan kantor kami sudah Pak Irfan, ya? Kita ingin mengetahui secara lebih lengkap lagi bagaimana cerita ataupun kronologis terjadinya ledakan dan juga tembak-tembakan tersebut dari awal Pak Irfan sampai akhirnya Anda dievakuasi ke tempat yang lebih aman, Pak Irfan. Oke, saya ceritakan ulang. Oke, jadi pada awalnya kita mendengar ada suara. Sekitar pukul berapa Pak Irfan? Saya tidak sempat melihat jam sama sekali, Mbak. Oke, baik, silakan Pak Irfan. Nah, jadi awalnya ada suara tembakan, ada suara ledakan di luar kantor kami. Ketika saya lihat ada yang keluar, orang berlarian dari kafe Starbucks. Tidak lama berselang, setelah 1-2 menit, tiba-tiba kantor pos polisi Starbucks ada suara ledakan dan atap ketulang putus. Nah, di situ jalan dikosongkan. Ketika mau evakuasi dilakukan, tiba-tiba suara tembakan. Nah, yang saya lihat di depan pos polisi satu orang sudah terkapar. Cuman suara tembakan terjadi berulang kali. Kemudian jalanan tadi kosong dan terjadi suara tembakan. Sampai sekarang masih terjadi suara tembakan dan beberapa kali terjadi suara ledakan. Total sehingga sudah 6 kali suara ledakan dan posisinya semua di Menara Cakrawala. Mengarah ke arah mana? Menara Cakrawala di depan kafe Starbucks dan Burger King. Itu suara ledakan yang saya arahnya. Jangan tembakan terjadi di daerah situ juga. Di sekitar Menara Cakrawala. Itu posisi terakhir yang saya lihat. Sekarang kami sudah di tempat aman, sudah disimulkan, jadi tidak bisa melihat kejadian apa lagi di daerah situ. Oke, Pak Irfan, Anda mengingat tidak kira-kira jarak antara bunyi ledakan yang beruntun kata kabarnya sekitar 4 kali ya Pak Irfan ya? Jarak 6 kali total. Oke, 6 kali Pak Irfan. 6 kali ledakan, kemudian baik pemirsa, itu tadi adalah keterangan dari Irfan yang pada saat itu berada di lokasi kejadian.